Perkenalkan, nama saya Febi Nadia Krisya Angin. Saya dari kelas 94. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang konflik agama di Ambon. Secara garis besar, konflik di Ambon dapat dibagi menjadi 4 babak, yaitu babak pertama terjadi pada bulan Januari hingga bulan Maret di tahun 1999. Peristiwa sepele dan dianggap biasa oleh masyarakat setempat, yaitu konflik antar preman Batu Merah atau Muslim dan Mardika atau Kristen pada tanggal 19 Januari 1999. Dalam sekejap menimbulkan pertikaian antar kelompok agama, suku, dan meledak menjadi kerusuhan besar di seantero kota Ambon, bahkan meluas ke seluruh pulau Ambon tanpa dapat dikendalikan. Kerusuhan yang berlarut-larut di pulau Ambon yang semula berpenduduk 312.000 jiwa memakan banyak korban jiwa, membuat korban pengungsi sekitar 100.000 jiwa yang lari ke luar Ambon dan menyisakan 20.000 jiwa orang yang terpaksa tinggal di 34 lokasi pengungsian. Kota dan desa-desa di Ambon bertebaran dengan puing-puing bangunan rumah ibadat, rumah tinggal dan toko yang dibakar serta diratakan dengan tanah. Kota Ambon dan sebagian desa-desa di sekitarnya tersegregasi ketat dan terbagi dalam 2 wilayah, Islam dan Kristen. Masyarakat dan wilayah Kristen disebut merah, yang Muslim disebut putih. Utamanya di kota Ambon, masyarakat hidup dalam keadaan terpisah. Pasar khusus untuk merah, pasar khusus untuk putih, pelabuhan speedboat merah dan putih, becak merah dan putih, angkot merah dan putih, bank merah dan putih, dan sebagainya. Pemerintah daerah, aparat keamanan, pemuka-pemuka agama, dan adat kemudian sibuk melakukan upaya rekonsiliasi dengan berbagai gebrakan dan upacara yang disebut upacara panas pela dilakukan di sana sini. Akhir Maret sampai pertengahan Juli 1999, Ambon relatif reda dari kerusuhan besar, meskipun masih ada insiden juga di beberapa kota dan desa di pulau-pulau lain. Tetapi kerusuhan hebat berlangsung di Tual, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara pada akhir Maret tahun 2000. Memasuki babak kedua, terjadi pada bulan Juli hingga bulan November pada tahun 1999. Ambon tenang-tenang tegang sementara disuguhi atraksi kampanye menjelang pemilu. Status wilayah keamanan ditingkatkan menjadi kodam. Masyarakat tetap tersegregasi meskipun di satu tempat agak cair. Kerusuhan di Tual reda dan konfliknya selesai. Usai pemilu, ketegangan meningkat dan tiba-tiba pecah di daerah Poka dan meluas ke bagian lain di Ambon. Kerusuhan besar juga melanda wilayah Maluku Utara yang statusnya meningkat menjadi provinsi. Segregasi semakin ketat. Di Ambon hanya tersisa satu desa yang disebut Wayame, yang masyarakatnya tetap berbaur. Sebutan merah diganti dengan Obet atau disebut Robet, dan Acang atau Hasan. Lokasi pengungsi di Pulau Ambon menjadi 119 site untuk Muslim dan 123 site untuk Kristen. Masyarakat semakin mempersenjatai diri dengan berbagai bentuk senjata, mulai dari parang, rakitan hingga senjata organik. Milisia mulai tampak menonjol di 2 pihak yang bertikai dan terorganisir. Kelompok milisia anak-anak disebut pasukan Agas, yang remaja tergabung dalam pasukan Linggis, dan yang dewasa disebut Laskar Jihad dan Laskar Kristus. Yang menjadi kesibukan kaum pria pada umumnya hanyalah membuat senjata dan terang-terangan meminta bantuan amunisi atau dana untuk membuat senjata. Amunisi memang diperjualbelikan secara terbuka. Kemudian kita memasuki babak 3, terjadi pada akhir Desember tahun 1999 hingga pertengahan Januari tahun 2000. Memasuki bulan puasa, awal bulan Desember, konflik mereda, namun kesiapsiagaan dan ketegangan meningkat sangat tinggi. Situasi siaga sangat terasa di kedua belah pihak dan juga terjadi di Pulau Seram dan Pulau Buru. Tanda-tanda akan meledaknya kerusuhan menguat pada saat kunjungan Presiden dan Wakil Presiden pada akhir bulan Desember. Dan benar saja, kerusuhan
meledak di Batu Merah Mardika, Ambon pada tanggal 26 Desember tahun 2000. Hampir serentak terjadi juga pada hari-hari berikutnya di Masohi, Seram, dan Namlea, serta di sekitarnya di Pulau Buru. Wilayah-wilayah yang tersegregasi di Maluku Tengah dan Ambon semakin meluas. Selepas kunjungan Wapres berikutnya di bulan Januari tahun 2000, terjadi lagi kerusuhan di Haruku dan Saparua. Korban jiwa berjatuhan kembali. Jumlah pengungsi meningkat tajam. Arus pengungsi masuk dari Pulau Buru ke Ambon, sebagian ke Maluku Tenggara, dan dari Pulau Seram mulai memasuki Sorong, Papua. Sementara itu, arus pengungsi dari Maluku Utara atau Pulau Bacan, Pulau Obi, dan Halmahera Utara juga mengalir ke Seram, Ambon, dan Maluku Tenggara. Ambon menjadi penuh sesak dengan pengungsi yang hampir-hampir tidak tertampung lagi. Kemudian kita memasuki babak 4 yang terjadi pada bulan April tahun 2000 hingga sekarang. Sejak Februari hingga Maret tahun 2000, sebenarnya situasi di Ambon sudah tenang. Aktivitas masyarakat mulai pulih meskipun terbatas di wilayah masing-masing. Jalan-jalan yang diblokir mulai dibuka dan dilewati oleh kedua belah pihak. Upaya rekonsiliasi dilakukan di beberapa tempat. Di Jakarta oleh tim rekonsiliasi pusat. Di Belanda atas inisiatif dan undangan pemerintah Belanda. Di Bali oleh pemerintah Inggris lewat perwakilan PBB. Di atas kapal-kapal TNI AL dalam program Surya Baskara Jaya atau SBJ. Tetapi gerakan jihad yang berpusat di Jogja, Jakarta, Bogor mulai meresahkan masyarakat di Ambon. Pemerintahan setempat ramai memberitakan ancaman-ancaman jihad, dan penolakan kedatangan jihad muncul baik dari masyarakat Muslim apalagi Kristen. Keresahan terbukti sehari setelah kunjungan Wapres ke Ambon dalam rangka program SBJ. Diawali peristiwa makan patita antara kelompok milisia Batu Merah atau Muslim dengan kuda mati atau Kristen yang disertai pawai becak. Kerusuhan juga menjadi berkepanjangan dengan cetusan berbagai insiden seperti insiden di Lahatawari dan sangat menghebat di bulan Juni-Juli dengan adanya ribuan pasukan jihad di Ambon. Desa-desa Kristen seperti Ahuru, Poka, Rumah Tiga, Waai, dan kampung-kampung Kristen di Urimesing, Batu Meja, Batu Gantung habis rata dengan tanah. Universitas Kristen, Universitas Negeri Patimura, sejumlah bank swasta, gedung-gedung umum, rumah sakit swasta, bahkan asrama Brimob ditantui ikut menjadi korban. Ambon saat ini benar-benar porak-poranda. Bantuan kemanusiaan sulit dilakukan dan di seluruh wilayah Maluku diberlakukan darurat sipil setelah Pangdam Patimura diganti. Sekarang masyarakat Muslim di Ambon diperkuat oleh pasukan jihad dari Jawa, dan yang Kristen mulai minta intervensi pasukan PBB. Berbagai isu berkembang sangat kuat, bahkan juga di media massa harian setempat membahas secara terus-menerus masalah intervensi asing ini. Di kem-kem pengungsi Kristen seakan ditumbuhkan harapan bahwa pasukan Australia akan datang membawa mereka keluar dari Indonesia. Sekian cerita kronologi konflik agama di Ambon dari saya. Terima kasih.